Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema khotbah tentang makna Injil bagi kita, saudaraku. Makna Injil bagi kita. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kitab Yohanes ini ditulis kira-kira 55 tahun setelah kebangkitan atau kenaikan Tuhan ke surga, saudaraku. Dan ini dituliskan untuk jemaat di Efesus. Dikatakan demikian, ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudaraku, sebelum nanti saya akan masuk dalam firman Tuhan, saya akan cerita sedikit tentang keluarga saya, tentang anak-anak saya. Saya punya anak 4, 3 anak saya kuliah di Amerika, saudaraku. Dan anak-anak ini sangat membanggakan, nilainya bagus-bagus, saudaraku ya. Dan mereka juga tidak sekedar hanya kuliah, mereka juga bekerja. Saya cukup bangga dengan mereka. Tetapi seringkali saya juga kecewa dengan apa yang mereka lakukan terhadap kami sebagai orang tua. Anak-anak ini jarang sekali untuk telepon orang tuanya, saudaraku. Ya, jarang sekali untuk telepon orang tuanya. Kalau enggak orang tuanya yang telepon, mereka enggak akan telepon. Kalau orang tuanya telepon dan mengatakan, kamu kok enggak pernah telepon papa atau mama. Mereka katakan sibuk, mereka katakan banyak urusan, banyak pelayanan, atau macam-macam. Harus belajar dan sebagainya, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau mereka butuh duit, mereka langsung telepon orang tuanya, saudaraku ya. Saudaraku, kadang-kadang saya berpikir, kita ini sama Tuhan juga demikian. Kalau semuanya serba baik, kalau semuanya kelihatannya serba bagus, enak dan sebagainya, kita jarang untuk menghampiri akan Dia. Tapi kalau masalahnya itu ada di dalam kehidupan kita, ya punya kebutuhan, punya sakit penyakit dan sebagainya, kita baru telepon sama Tuhan dalam hidup kita ini, saudaraku. Nah, saudara, kitab 1, 2 dan 3 Yohanes, ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa. Nanti kalau kita melihat, saudaraku ya, ini jemaat idaman dari para pendeta. Saya percaya kalau kita melihat akan jemaat di Efesus, itu luar biasa. Mereka itu bukan sekedar jemaat yang setia, bukan jemaat yang giat, bukan sekedar jemaat yang menentang ajaran-ajaran yang sesat. Mereka itu jemaat yang dipenuhi dengan berbagai manifestasi roh. Mereka itu setiap beribadah ada kelepasan demi kelepasan. Setiap beribadah mereka itu dipenuhi dengan karunia-karunia roh yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di dalam beberapa komentari dikatakan bahwa jemaat di Efesus setiap kali mereka beribadah itu ada hadirat malaikat. Bahkan mereka bisa berbicara dengan malaikat.
Bahkan mereka bisa menamai akan malaikat-malaikat yang ada itu. Banyak kesembuhan terjadi di dalam kehidupan berjemaat mereka itu, saudaraku. Tetapi Rasul Yohanes ini menegur mereka. Ini kitab 1, 2, 3 Yohanes itu bukan seperti kitab-kitab yang lain. Kalau saudara melihat kitab-kitab dari rasul-rasul yang lain, mereka selalu menuliskan salam terlebih dahulu kepada jemaat yang mereka tulisi surat itu, saudaraku. Tetapi ini enggak demikian. Ini berupa sebuah teguran kepada jemaat yang ada di Efesus. Mengapa Yohanes menegur mereka? Karena Yohanes melihat walaupun mereka itu kelihatannya rohani, mereka sudah kehilangan makna daripada kekristenan itu sendiri, saudaraku. Mereka sudah kehilangan akan makna kekristenan itu sendiri. Mereka menganggap bahwa salib Kristus, kasih Kristus itu adalah sebatas dari pengajaran dan bukan lagi menjadi inti kekristenan yang ada pada saat itu, saudaraku. Saudara, gereja itu sedang mengejar dan giat untuk mendapatkan manifestasi roh yang luar biasa. Dan juga mereka mengejar hal-hal yang spektakuler. Sehingga mereka katakan Yesus saja kalah spektakuler dengan hal-hal yang terjadi pada saat itu, saudaraku. Nubuatan-nubuatan disampaikan luar biasa. Dan juga penampakan malaikat. Bahkan juga ngomong-ngomong sama malaikat, ya, jamahan malaikat, berkat-berkat, mujizat demi mujizat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan mengatakan salib Kristus, ya, kasih Kristus itu hanya dasar awal saja. Dan mereka mau yang lebih lagi, yang lebih spektakuler lagi di dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, di dalam komentarnya dikatakan mereka itu tidak lagi menganggap Yesus sebagai Kristus. Yesus tidak dianggap sebagai yang diurapi, sebagai Mesias di dalam kehidupan, sebagai penyelamat. Itu sebabnya Yohanes menegur akan mereka. Bahkan saudaraku kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima, dikatakan demikian. Setelah di atasnya ayat-ayat di sebelumnya itu mengatakan mereka tekun, mereka giat dan sebagainya. Tetapi ada teguran yang Tuhan sampaikan kepada mereka melalui Rasul Yohanes ini, saudaraku. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, saudaraku. Saudara, kita melihat bahwa jemaat yang luar biasa, jemaat yang merupakan idaman daripada hamba-hamba Tuhan. Mungkin kalau saudara jadi jemaat di tempat itu senangnya luar biasa, penuh dengan manifestasi dan karunia roh yang luar biasa. Tapi Yohanes menegur, bahkan Tuhan Yesus sendiri menegur mereka, bahwa mereka sudah meninggalkan kasih yang semula dan bahkan mereka sudah dalam kejatuhan mereka itu, saudaraku. Saya tadi malam sempat ngobrol-ngobrol, tukar pikiran dengan Pastor Jing dan Ibu Dewi dan mereka kasihkan input yang luar biasa. Ya kita pikir kasih mula-mula itu, wah kita harus giat berusaha untuk mencari Tuhan. Bukan, saudaraku. Mereka katakan kasih mula-mula itu seperti pada saat di mana Adam ya diciptakan sebelum jatuh dalam dosa. Mereka punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Mereka begitu mesra di dalam hubungan mereka dengan Tuhan, saudaraku. Dan setiap saat mereka bisa bertemu dengan Tuhan dalam suatu sukacita yang luar biasa. Saudaraku, pertanyaannya, bagaimana dengan kekristenan kita saat ini? Banyak anak-anak Tuhan yang seringkali mengejar akan manifestasi. Bahkan teman saya ya, dulu kalau beribadah, dia selalu kalau berdoa itu sampai lama sekali. Orang disuruh maju, kalau orang tidak sampai ketawa,
orang tidak sampai jatuh, Tuhan gak hadir di tengah-tengah kita, dikatakan demikian saudaraku. Sampai terjadi hal yang demikian. Anak-anak Tuhan hari-hari ini banyak mengejar. Kalau ada nabi yang bernubuat secara luar biasa, ya mereka mengejar kemanapun pergi. Setiap kali ketemu, nubuatin saya, saudaraku. Sering kali terjadi hal yang demikian. Sehingga nabi itu beda dengan nabi zaman dulu. Kalau nabi zaman dulu setiap kali dia bernubuat langsung lari, saudaraku. Tapi nabi zaman sekarang habis bernubuat bagi-bagi kartu nama buat saudara. Supaya bisa menghubungi kembali, saudaraku. Ini yang terjadi di dalam kekristenan saat ini. Orang datang kepada Tuhan, baik di gereja, baik di KKR, ya semuanya itu apa? Supaya aku ngalami mujizat, supaya aku ngalami berkat-berkat di dalam kehidupanku. Supaya aku tahu masa depanku itu seperti apa dan sebagainya, saudara. Dan saudara, gereja mengalami sebuah kejatuhan yang luar biasa. Gereja mulai melupakan apa sih intisari kekristenan yang sebenarnya, yang selalu harus ada di dalam kehidupan mereka. Mereka lebih mengejar akan manifestasi, mereka lebih mengejar akan mujizat, mereka akan lebih mengejar akan kesembuhan demi kesembuhan. Saya juga dulu demikian. Kalau tahu Benny Hinn ada di mana, oh saya ke sana, ada di Singapura, saya ikut ke sana. Kita kepengen ngalami hal yang demikian. Dan kita melupakan akan intisari kekristenan yang sebetulnya. Dan kalau kita hanya mengejar hal yang demikian, kita seringkali mengalami kekecewaan demi kekecewaan yang luar biasa. Sebetulnya apa sih yang Yohanes ingin sampaikan sebagai intisari kekristenan itu sendiri? Dalam ayat 3 dikatakan, bukan supaya kita selamat, bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita itu mengalami mujizat demi mujizat. Walaupun semuanya itu pasti dapat kita alami dalam hidup kita ini. Tetapi dikatakan supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yang berikutnya di dalam ayat yang keempat, yang terakhir dikatakan supaya kami menjadi sempurna. Kekristenan adalah sebuah persekutuan, saudaraku. Koinonia, persekutuan, perjamuan, persahabatan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama kita dalam hidup kita ini, saudaraku. Intisari daripada kekristenan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita disembuhkan, bukan supaya kita mengalami berkat-berkat walaupun itu menjadi bagian dalam hidup kita juga. Tapi intisari daripada kekristenan, supaya kita memiliki hubungan kembali dengan Allah ya yang sudah terputus karena dosa dalam hidup ini, saudaraku. Tetapi sayangnya yang gereja-gereja cari saat ini adalah manifestasi, adalah kesembuhan, adalah berkat-berkat, mujizat demi mujizat, dan mereka pikir itu semuanya adalah intisari daripada kekristenan itu sendiri. Saudaraku, kalau kita melihat akan kehidupan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka kurang mujizat apa? Allah sendiri menyertai mereka dalam tiang awan, tiang api. Enggak cuman itu, mereka mengalami mujizat. Tiap pagi ada mana, tiap sore ada burung puyuh. Mereka melihat air yang keluar dari gunung batu dan sebagainya. Pakaian mereka tidak rusak. Sandal mereka tidak pernah kekecilan, saudaraku, ikut bertumbuh dengan tubuh mereka. Tetapi mereka juga kepengennya melarikan diri daripada Allah yang menyertai mereka itu, saudaraku. Mengapa demikian? Karena fokus mereka itu salah. Mereka hanya berpikir bahwa Tuhan itu ya pokoknya mana setiap pagi, ya burung puyuh setiap sore, atau mujizat, atau hal-hal yang luar biasa itu.
Mereka nggak tahu bahwa kekristenan itu sendiri adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kemuliaannya di dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Dan kalau kita tahu akan hal yang demikian, semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terbuka untuk kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Nah, kebenaran itu bukan sesuatu yang kita pelajari. Tetapi kebenaran itu adalah pribadi yang harus kita kenal di dalam kehidupan kita. Dan apa sih yang membuat sukacita Yohanes sempurna? Apa Tuhan melakukan mujizat? Tuhan memberikan berkat atau manifestasi? Enggak, saudaraku. Kerinduan Yohanes adalah supaya kita dapat kembali memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau zaman dahulu waktu di bawah hukum Taurat, orang harus memberikan korban, pemercikan darah, baru mereka bisa memiliki satu pengampunan daripada Tuhan. Tetapi sekarang, saudaraku, enggak demikian. Waktu Yesus mati di atas kayu salib dikatakan tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah menjadi dua. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi pembatas bagi orang-orang kudus. Kita orang percaya untuk berhubungan dengan Allah di dalam kehidupan kita ini, saudara. Saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan ingin untuk setiap kita dapat membangun hubungan pribadi dengan Dia. Menyadari bahwa Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan melibatkan Dia di dalam berbagai hal dalam kehidupan kita ini. Tetapi sayangnya, saudaraku, banyak anak-anak Tuhan yang malas. Maunya pakai perantara. Kalau ada hamba Tuhan, ada nabi Tuhan, maunya pakai perantara. Kamu aja deh yang berdoa sama Tuhan, nanti dapat apa? Ya, kasih tahu sama saya. Kita malas untuk berhubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga yang sekarang ini justru mengajarkan pada jemaat, harus lewat aku, orang kudus, kamu hanya jemaat. Ya. Kalau enggak tak doakan saya, perjamuan kudus enggak ada kuasanya. Kalau enggak nubuatan saya, kamu bisa salah mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Dan ini yang menjadikan sesuatu kemunduran di dalam kehidupan daripada kita. Di dalam perjanjian lama, Allah itu hanya visitasi, datang dan kemudian pergi kembali. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah itu habitasi, artinya adalah Dia ada di dalam diri kita ini, saudaraku. Dan kalau Dia ada di dalam kehidupan kita, tadi dikatakan Christ is enough for me. Tuhan itu cukup bagiku. Ya, Dia itu cukup bagi kita. Kalau kita cari yang lain, kita tidak akan menemukan kepenuhan sukacita yang hanya ada di dalam Dia itu, saudaraku. Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, sukacita kita menjadi penuh saat kita itu bersekutu dengannya. Saat kita ini bersama dengan Dia, kita pun juga bisa mengasihi orang lain karena kasih-Nya ada di dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita ini tidak salah fokus.
kita ini jangan seperti orang-orang percaya yang mengejar berkat, yang mengejar manifestasi, yang mengejar nubuatan, kesembuhan dan sebagainya, saudaraku. Tetapi bangun hubungan dengan Tuhan. Dia ada di dalam kehidupan kita. Berikan kesempatan bagi dia untuk berbincang-bincang dengan saudara. Baik di dalam doa-doamu, baik di dalam renungan firman Tuhan, baik di dalam saat teduhmu. Izinkan dia berbicara kepada engkau. Izinkan dia memanifestasikan dirinya di dalam kehidupan saudara. Saudara, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tuhan itu adalah jawaban atas setiap kehidupan daripada kita ini, saudaraku. Di dalam kitab Yohanes ada 7 kata akulah yang Tuhan tuliskan untuk kita. Dia katakan, akulah roti hidup. Saudara, roti hidup itu mensuplai kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara enggak perlu ngotot untuk mencari untuk pemenuhan kebutuhanmu. Engkau dekat dengan Tuhan. Dia Allah yang mensuplai akan kehidupanmu. Dia akulah terang dunia, dia yang menuntun akan hidupmu. Kadang-kadang kita belajar dari banyak buku supaya hidup kita bisa tertata dengan baik. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita bingung. Karena satu buku bertentangan dengan buku yang lain, saudara. Tetapi kalau engkau datang kepada terang dunia itu, dia akan menerangi jalan-jalan kehidupan saudara. Dia katakan, akulah pintu. Dialah jalan satu-satunya untuk kita bisa datang kepada Allah Bapa. Akulah gembala yang baik, dia yang menjagai kita. Ya, dia yang memelihara kita secara luar biasa. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dia jalan untuk kita bisa kembali berhubungan dengan Allah, saudaraku. Akulah jalan dan kebenaran. Ya, dia juga jalan dan kebenaran itu sendiri. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita merasa diri kita benar. Tapi walaupun kita merasa diri kita benar, kebenaran Allah itu kebenaran yang tertinggi dalam kehidupan kita ini. Dan bahkan dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Tempat di mana kita bertaut di dalam kehidupan kita. Saudara, kita di dalam dunia ini banyak mengalami masalah. Dan jangan berpikir kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita bebas dari masalah. Saudara, kalau saudara mau di dalam Tuhan dan bebas dari masalah, yaitu kehidupan di surga, saudara. Kalau saudara hari ini, Tuhan aku pengen tidak punya masalah. Dengan kata lain saudara berdoa aja, Tuhan panggil aku saat ini bersama dengan engkau. Tidak punya masalah lagi, saudaraku, ya kan? Tetapi selama engkau hidup di dunia ini, engkau pasti mengalami masalah bersama dengan Tuhan pun, engkau menghadapi banyak masalah. Mengapa? Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Kita hidup hati-hati, baik, ya naik mobil pelan-pelan, nggak mau ngebut-ngebut, malah ditubruk dari belakang, saudaraku. Kita ini tidak mau nipu sana, tidak mau nipu sini, malah ditipu sana, ditipu sini, saudaraku. Ini kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Dan kita nggak bisa ngomong, Tuhan kenapa kamu izinkan? Ya, satu teman, dia katakan, Pastor Sam, saya ini ditipu sama pegawai saya. Padahal saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya sudah perpuluhan dia, persembahan dia, bahkan lebih daripada itu. Kok saya masih ditipu ratusan juta lagi? Gimana sih Tuhan ini Pastor Sam? Dia katakan. Lalu saya tanya sama dia, kalau menurut kamu setiap tahun ya keuntunganmu itu bertambah atau menurun? Saya katakan demikian. Ya bertambah Pastor Sam, tapi kenapa ini kok saya ditipu? Kamu enggak usah takut, kamu ditipu di sini, tapi Tuhan akan terus membuat kamu bertambah dalam hidup ini. Itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sudah ditipu saja, Tuhan masih ngangkat kamu. Karena kamu ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam hidup ini. Kamu berbuat baik pun orang akan berbuat jahat terhadap kita, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa kalau kita menyadari akan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita ini tidak akan bingung, tidak akan takut,
Tidak akan khawatir menghadapi akan segala permasalahan yang ada dalam dunia ini. Kadang-kadang kalau kita mengalami masalah, selalu bertanya, salahku ini apa sih Tuhan? Dosaku ini apa Tuhan? Tidak ada dosa, tidak ada salah saudaraku. Karena Tuhan sudah mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Dia mati hanya satu kali saja. Disalibkan satu kali, enggak berkali-kali saudaraku. Dan Tuhan katakan karya Kristus menebus seluruh dosa-dosa dunia ini. Bukan hanya dosa orang yang mau percaya sama dia. Dosa yang enggak percaya pun juga sudah ditebus semuanya saudaraku. Allah kita itu karya penebusannya luar biasa sekali. Kita enggak perlu bertanya, aku dosa apa, kok ngalami seperti ini, enggak. Tapi percayai dalam keadaan apapun, engkau itu disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Ada sebuah lagu Blessed Assurance, saudaraku ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya kan, ku berbahagia, tenang teguh gitu ya. Itu penulisnya adalah seorang yang bernama Fanny Crosby, saudaraku. Fanny Crosby ini hidupnya penuh dengan penderitaan. Saat umur 6 bulan, dia mengalami sakit mata oleh orang tuanya. Dia dibawa ke dokter. Dokternya waktu itu sedang keluar kota. Jadi terpaksa cari dokter yang lain. Ketemu dokter yang lain ini dokter gadungan, saudaraku. Kemudian dikasih obat mata. Tidak malah sembuh, malah jadi buta, saudaraku. Dan beberapa bulan kemudian setelah kebutaannya, papanya meninggal dunia. Satu kepedihan demi kepedihan yang ada dalam hidupnya. Kemudian mamanya harus bekerja keras, dia dititipkan sama neneknya. Tapi neneknya ini ya seorang yang cinta Tuhan. Yang mengajak dan mengajar dia berdoa, ya membaca firman Tuhan walaupun harus dengan huruf braille itu saudaraku ya. Membaca firman Tuhan dengan hal yang demikian. Waktu dia dewasa, dia menikah dengan seorang pria yang juga buta matanya. Tetapi orang ini tahu, bukan karena kebutaanku atau karena permasalahanku, berarti Tuhan tidak menyertai aku. Aku tetap disertai Tuhan. Dan dia punya sukacita yang luar biasa. Dia itu menuliskan 8.000 lagu yang sangat mewarnai gereja pada saat zamannya dia ada itu. Lagu-lagunya luar biasa, membawa berkat. Dia bisa berkarya secara luar biasa. Karena walaupun dia mengalami kebutaan, walaupun dia mengalami penderitaan, tapi waktu dia tahu dia bersama dengan Yesus, dia bersekutu dengan Tuhan, dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam kehidupannya. Kolose 2 ayat 9 mengatakan demikian, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan di dalam terjemahan bahasa aslinya itu plero, saudaraku, plero. Ya. Kepenuhan, dipenuhi sempurna secara luar biasa. Saudaraku, kalau engkau ingin mengalami kepenuhan yang daripada Allah, kalau engkau ingin mengalami plero di dalam kehidupanmu, dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan itu. Kadang-kadang kita mendengar orang mengatakan, aku bosan ke gereja. Orang-orang yang pada munafik. Mengapa sih ada sampai orang yang dianggap munafik? Walaupun mereka ke gereja, walaupun mereka pelayanan. Karena yang dikejar adalah hal yang salah, saudaraku. Orang maunya mengejar berkat, mengejar mujizat, mengejar keberhasilan, mengejar kesembuhan. Sehingga waktu mereka datang kepada Tuhan itu fokusnya salah. Sehingga walaupun mereka beribadah, walaupun mereka melayani, tetapi kelakuannya itu tidak mencerminkan akan Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Injil itu fokusnya adalah Tuhan. Injil itu fokusnya bukan kepada yang lain, bukan kepada materi di dalam kehidupan kita ini. Kalau Injil itu fokusnya materi,
Kekristenan itu akan sama dengan perdukunan. Kekristenan akan sama dengan kalau saudara pergi ke Gunung Kawi. Ya, seperti itu. Tetapi Injil itu ya fokusnya adalah Kristus. Fokus yang keliru itu membuat kita menjadi egosentris. Hanya memikirkan untuk kepuasan diri kita sendiri, saudaraku. Sehingga banyak orang datang ke gereja, tetapi kelakuannya itu tidak benar. Main politik-politikan di gereja, main sikut-sikutan, ya, main grup-grupan yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Karena fokusnya salah, saudaraku. Mereka hanya berpikir yang penting aku sukses, yang penting aku dapat nama, yang penting aku dapat nubuatan, yang penting aku dapat kesembuhan. Ya. Makanya kalau kita melihat di KKR, mereka tidak peduli yang lain, mereka cepat-cepatan desel-deselan, kalau perlu yang lain jatuhin semuanya untuk mereka bisa dinubuatin atau disembuhkan, saudaraku. Ini seperti itu, saudaraku. Tetapi kekristenan adalah teosentris, di mana kita tahu bahwa Dia pencipta kita, Dia penyelamat kita, Dia yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, bukan sekedar hanya untuk diri kita, tetapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri, saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara melihat, belajar dari sejarah gereja tentang Martin Luther, John Calvin, ya, mereka itu mengajarkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Mereka mengajarkan tentang sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan engkau diselamatkan. Mereka mengajarkan sola fide, hanya karena percaya dan beriman kepada Tuhan engkau bisa mengalami hal yang luar biasa dalam hidupmu. Sola scriptura, hanya karena firman Tuhan merupakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Sola Christos, hanya Kristus satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bahkan sola gloria, di mana hanya semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Hidup dari Tuhan, hidup dituntun oleh Tuhan, hidup dimampukan oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, saudaraku. Dan saudaraku, Tuhan yang tinggal di dalam hidupmu, Tuhan yang begitu luar biasa membebaskan engkau dari segala kutuk, dari segala dosa atas hidupmu itu. Dia yang menyebutmu sahabat dalam hidup ini. Tuhan itu sahabat. Sahabat itu kalau kepengennya ketemu gitu ya. Saya kalau ke Jakarta selalu kepengennya ketemu sama Pastor Cing. Ini sahabat yang luar biasa. Sahabat itu enggak suka meminta. Sahabat itu sukanya memberi, saudaraku. Saya mau khotbah aja ditanya, kamu mau khotbah apa? Tak tambahin nih khotbahnya gitu ya kan. Luar biasa, saudaraku. Dia kasih masukan-masukan ya untuk hal yang baik. Sahabat luar biasa. Yesus memanggilmu sahabat. Dia itu Allah yang mengasihi engkau secara luar biasa. Dia Bapa yang ajaib. Jangan lagi bingung akan berkat. Jangan lagi bingung akan mujizat. Jangan lagi bingung akan kesembuhan. Jangan lagi kemana-mana mencari supaya aku bisa dinubuatin. Kalau kita mencari orang untuk menubuatin kita, lama-lama dia itu enggak nubuat tapi lu buat-buat, saudaraku. Iya kan? Ya karena dia pikir, wah aku kalau ngomong yang biasa-biasa enggak enak. Masa tiap kali aku ngomong biasa-biasa, ngomong yang lebih luar biasa yang dibuat-buat sama mereka. Karena kita semua ini masih manusia dalam keterbatasan yang ada. Tapi kalau engkau cari akan Tuhan dan engkau menemukan Tuhan yang sudah ada dalam hidupmu, engkau mulai membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, engkau akan terpuaskan oleh Dia. Ya, engkau akan terpenuhkan oleh Dia dalam hidupmu. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan sekedar hanya saudara supaya diselamatkan atau engkau disembuhkan atau diberkati. Tapi supaya engkau bisa memberi hubungan kembali dengan Allah tanpa jarak, tanpa perantara dan sebagainya.
Saudara mungkin katakan, loh yang bisa berhubungan dengan Tuhan kan ya Pastor Kong, Pastor Cing, Pastor Agus dan sebagainya. Saudara keliru, setiap kita punya hak yang sama. Terbuka di hadapan Tuhan untuk dapat berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita dapat mendengar suara Tuhan. Kita dapat berbincang-bincang dengan Tuhan kita dalam hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Lukas 10 ayat 21, ya, 23 dan 24 dikatakan demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Apa sih yang ingin didengar oleh para raja dan para nabi? Di mana kita hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Di mana Tuhan itu enggak datang pergi, enggak. Di mana Tuhan itu ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara jangan berpikir, ya kalau aku baik, Tuhan itu tinggal di dalamku. Kalau aku enggak baik, Tuhan keluar dari aku. Kalau aku setia, Tuhan baik dan setia sama aku. Kalau aku enggak setia, ya bye-bye Samuel gitu ya kan. Atau Tuhan itu bukan kalau kita taat baru kita diberkati. Kalau kita enggak taat, kita enggak diberkati. Bukan demikian. Saudaraku kalau saya tanya secara jujur, ada enggak di sini, enggak usah angkat tangan ya, yang enggak perpuluhan dengan benar tapi tetap diberkati Tuhan. Wih, tambah banyak berkatnya. Lalu berpikir, duh Pastor Kong salah. Aku enggak perpuluhan aja diberkati luar biasa, ya kan? Saudara enggak pernah berpikir, kalau saudara perpuluhan, berkatnya jauh lebih luar biasa, saudaraku, ya kan? Iya kan? Kadang-kadang gini kita seperti itu. Tuhan itu luar biasa. Walaupun engkau enggak taat, dia tetap memberkati saudara. Tetapi ketidaktaatan kita ini seringkali membuat kita tidak bisa menerima berkat yang telah Tuhan sediakan buat kita itu, saudaraku. Jadi kita ini perlu untuk mengerti bahwa Tuhan kita ini luar biasa. Ini yang ingin didengar oleh para nabi, para raja. Mereka ingin mendengar, mereka ingin mengerti, mereka ingin menikmati di mana Tuhan ada bersama dengan mereka di dalam kehidupan mereka. Walaupun engkau bersalah, Tuhan tidak akan meninggal saudara. Walaupun engkau mungkin berbuat yang tidak benar, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Bukan berarti kita kemudian bebas untuk berbuat seenak-enaknya, bukan saudaraku. Firman Tuhan katakan, engkau tidak akan berbuat dosa lagi. Karena engkau tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Itu yang firman Tuhan katakan. Engkau tidak akan berbuat dosa lagi, karena engkau tidak tinggal di bawah hukum Taurat, tetapi tinggal di dalam kasih karunia Allah. Saudaraku, itu kalau saya ibaratkan, misalnya kita ini biasa jalan di sebuah jalan, kemudian banyak rambu-rambunya. Di daerah ini ada dilarang stop, di daerah itu dilarang berhenti, di daerah itu dilarang parkir, di daerah itu kecepatannya harus sekian dan sebagainya. Dan kita terbiasa lewat di jalan itu. Kita tahu, oh kalau di jalan ini ada sekolah, harus lebih slow down gitu ya. Satu kali tiba-tiba rambu-rambunya diambil semuanya. Tidak ada rambu lagi. Dan saudara waktu enggak ada rambu, apa kemudian saudara nekat? Biasanya tempat yang tidak boleh berhenti itu tempat yang berbahaya.
Kalau kita berhenti di situ, mungkin bisa terserempet mobil lain dan sebagainya. Dan saudara tahu, oh dulu ada, tidak boleh berhenti di situ. Walaupun sekarang tandanya sudah dicabut, kalau saudara berhenti pun gak ditangkap polisi, tapi saudara tahu di situ kalau berhenti berbahaya. Saya percaya bahwa kita nggak kemudian ugal-ugalan. Kalau melewati tempat sekolah yang harus mungkin hanya 20 km per jam kita naiknya. Enggak kemudian kita walaupun gak ada tandanya kemudian kita ngebut saudaraku. Nah kalau kita ugal-ugalan kita akan menerima konsekuensinya dalam kehidupan kita ini. Saudara tahu bahwa Allah kita ini Allah yang luar biasa. Itu yang ingin didengar oleh para raja dan para nabi ini saudaraku. Mereka ingin mengerti bahwa Tuhan ada, tinggal dan bersekutu dengan mereka yang percaya kepadanya. Pagi hari ini saudaraku, biarlah beberapa saat ini kita merenungkan kembali. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apa sih yang aku kejar dalam kekristenan ini? Apakah aku hanya mengejar berkat supaya aku diberkati? Pekerjaanku diberkati, keluargaku diberkati. Atau kita hanya sekedar supaya aku mengalami kesembuhan. Atau supaya aku bisa mendapatkan nubuatan demi nubuatan. Atau supaya aku bisa melihat malaikat. Bahkan ngobrol-ngobrol dengan para malaikat. Atau aku mau untuk kembali pada intisari kekristenan yang ada. Membangun hubungan dengan Tuhan dalam hidup ini. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku, kadang-kadang kalau hamba Tuhan mengatakan penting kita bersaat teduh. Ya, saat teduh kita ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Hati Tuhan itu penuh sukacita. Banyak hal yang membuat dia sukacita. Dia Allah yang penuh sukacita. Saat teduh kita ini berguna bagi kita. Karena waktu kita bersaat teduh dengan dia, kita mendapatkan kekuatan yang daripada dia dalam hidup kita ini. Saudaraku. Seorang jemaat kami, seorang businessman yang sangat berhasil saudaraku, dan dia katakan demikian, dia bersaksi. Kalau saat pagi hari saya enggak saat teduh, sepanjang hari itu bingung, mau memutuskan apa itu bingung. Tetapi kalau dia saat pagi hari bersaat teduh gitu ya, dalam beberapa jam, ya banyak hal yang dia bisa putuskan tanpa ada keraguan-raguan. Mengapa? Karena dia peka akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dalam kehidupan kita ini saudaraku, mari kembali pada intisari kekristenan yang sesungguhnya. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, melihat kembali akan karya Kristus yang luar biasa. Salib Kristus ya. Kasih Kristus yang luar biasa itu yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi hamba-Mu berdoa. Biarlah firman ini Tuhan untuk terus berbicara dalam kehidupan daripada umat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka tidak salah arah di dalam mengikut akan Tuhan. Seperti jemaat yang di Efesus yang membuat Yohanes menegur, bahkan Tuhan sendiri dalam kitab Wahyu menegur bahwa mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Bahkan juga begitu dalamnya mereka telah jatuh. Kami percaya, kami berdoa, biarlah firman-Mu ini menyadarkan kepada setiap kami untuk selalu ya berhubungan dengan Engkau, connect dengan Engkau, membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Karena hanya di dalam Engkau kami akan dipuaskan, kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan kami menemukan kebahagiaan kami yang sejati. Terpujilah akan nama Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini, bahkan Pastor Kong, ya, Ibu Nancy dan seluruh keluarga, para elders yang ada, para pengurus yang ada. Tuhan juga memberkati, bahkan jemaat-Mu di tempat ini, juga jemaat yang menyadari
bahwa Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Dan dimanapun mereka berada, mereka ingin menyuarakan Yesus melalui kehidupan mereka. Memberikan terang-Mu, memberikan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.